Hai, assalamualaikum. Baik lagi sama gue Ivan dan April. hari gue April di 12 AM. Di episode ini gue bakal ceritain si montir yang kerja di pool taksi. Jadi tuh kayak dia dapat gangguan di pool taksi gitu pak. Itu ceritanya. Dan dia cerita pak, ya bakal bacain jadi kayak dia aja deh gitu ya. Nih, jadi tangga-tangga tuh kayak gitu. Dia bilang dia sering diganggu sama orang sebenarnya kayak mobil lampu dim yang tiba-tiba menyala sendiri, sama lampu sama klakson yang tiba-tiba nyala sendiri. Ini kalau usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Jadi pas pertama-tama itu saya bekerja di pool taksi di daerah Ciputat. Iya, daerah Ciputat. Sunter di daerah Sunter. Dan kebetulan dia dapat kerja malam. Dia disuruh sama bosnya buat nge-servis mobil taksi yang ada di sana. Akhirnya dia dapat kerjaan itu malam hari gitu. Dan buat temen-temen jangan lupa pencet subscribe di bawah biar kita lebih semangat. Oke, lanjut lagi. Nah, dia tuh pas masuk itu jam 11 malam, dia jalan ke ada tukang roti, tete. Iya, pas jam 11 malam dia bawa mobil buat menuju pool taksi. Sampainya di pool taksi, dia bilang dia izin sama satpamnya kalau dia mau masuk ke dalam ke parkiran buat buat nge-servis mobil, kata dia gitu. Dan tanpa lama-lama kata satpamnya, ya udah pak silakan masuk. Masuklah dia, karena pikiran dia jam 11 malam mungkin masih ada orang, jadi gitu. Akhirnya dia masuk. Ada berapa blok gitu, 1, 2, 3, dan di sini tuh parkiran gitu. Parkirannya cuma kotak, sama di pinggirnya itu sama pohon-pohon banget. Dia masuk ke parkiran itu, klakson nyala. Seneng, dia pikir alhamdulillah masih ada orang, kata dia gitu. Karena pikiran dia jam 11 malam ya kan, nggak mungkin masih ada orang. Ya kemungkinan besar ada, karena taksi kan kamu tahu kalau taksi tuh ya dia narik sampai malam juga gitu ya kan. Akhirnya dia masuk, dan di klakson itu alhamdulillah dia masuk lagi ke dalam. Dan ternyata di dalamnya itu ada yang namanya kayak kanopi gitu, tau kan kanopi, kayak ada tempat berteduh gitu, parkiran gitu. Nah di dalam itu masih ada supir taksi yang baru pulang. Tenang dia ya kan, dia masuk ke dalam, dia siap-siap buat ngeliat mana mobil yang bakal diservis. Ditegur-teguran dah tuh dia ya kan. Bang, malam bang bersihin nge-servis mobilnya, kata gitu, kata sopir taksi yang ada di sana yang baru pulang. Iya nih malam, kata dia gitu. Sendirian aja? Iya bang, sendirian aja, kata dia gitu. Oh ya udah dah, saya temenin dulu nih, saya baru pulang, kata dia gitu. Karena si abang-abang tas supir taksinya juga baru pulang, jadi dia duduk dulu kongko ya kan, kongko sambil ngerapiin alat-alatnya dia, kayak ya tukang servis mobil sebetulnya gitu. Dikeluarin lampu tembak dan lain-lain, karena dia ngebiarin. Setelah berbincang-bincang, si temennya ini, orang yang pada supir taksinya ini pergi pulang. Dia bilang, ayo bang minum dulu, ngerokok dulu di luar, saya mau cari makan, katanya gitu. Oh iya bang, saya mau servis dulu nih, kata bapak ini yang mau servis, kata dia gitu. Akhirnya diservis, sudah mulai servis. Ya udah dia servis biasa sampai jam 1:30 masih biasa aja, sampai jam 1 juga masih biasa aja. Singkat cerita,
dia pas udah bersihin udah ngerapin di kap mobil atasnya, dia turun ke bawah, dia masuk kolong mobil iya. gitu, masuk kolong mobil, dia bersihin di bawah, dia bersihin di bawah. Katanya dia ada yang klakson, ada yang pulang nih kayak gitu. Ya udah, dia kata gitu sambil mau bongkar gitu. Kayak cuman pikiran dia karena ada orang yang pulang, jadi dia cuman kayak dia biarin kayak gitu ya. Karena namanya malam juga sih, takut ya pasti kalau malam kayak gitu, takut. Dan akhirnya jam 2, pas banget jam 2 dia bilang klakson itu 3 mobil nyalanya bareng. Sontak dia cuma kayak, nah lu ngapain nih kayak gitu. Dia mau marahin, mau menghampirinya, tapi cuma kayak dia mikir tuh masih orang kali, masa positif. Lagian juga kan tahun ini nggak mungkin ada setan lah kayak gitu, dia pikirnya kayak gitu, soalnya semakin modern maksudnya gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang dia masih servis mobil, kelar jam setengah 3, dia ngomong setengah 3 udah kelar, dia duduk ngerokok ngopi, itu mobil ngelakson lagi 3 tin. Maksudnya 3 mobil ini ngelakson di jam yang bersamaan kayak gitu, tin. Akhirnya apaan sih nih, akhirnya diparahin sama bapaknya. Dia bawa lampu tembaknya, disenterin, nggak ada orang. Itu apaan kata dia gitu. Akhirnya dia balik lagi, jangan nakutin gua kata dia gitu. Akhirnya dia balik ke satpam, bawa mobilnya, dia mau pulang, dia izin. Dan dia cerita ke satpam, katanya pak ada yang pulang, dia nanya gitu, pak ada yang pulang tadi jam 3, setengah 3. Nggak ada pak katanya gitu. Loh siapa dong katanya gitu. Akhirnya dibilang, pak tadi saya dengar klakson katanya gitu, dengar klakson di sana tuh 3 mobil ngelakson, saya pikir itu ada orang katanya gitu. Dan pas apa namanya bilang, satpamnya itu bilang nggak ada mas, nggak ada orang katanya gitu. Nah terus itu apaan nih? Nah emang masih belum tahu kali ini. Belum tahu maksudnya apa nih gitu ya kan. Dia kan juga nggak tahu, dan di biasanya itu dia servis katanya tuh sore-sore atau enggak pagi gitu. Akhirnya tanya, emang ada apaan pak sebelum dia pulang jam 3 malam? Dia bilang, emang di situ tuh sering kejadian kayak gitu pak, kayak gitu. Di situ sering ada lampu, ada yang ketawa. Saya bukan nakut-nakutin kata dia gitu. Tapi emang ya gitu, semua orang yang pulang dari pul taksi itu pasti ngalamin itu katanya gitu. Akhirnya dia pulang aja. Oh ya udah pak, makasih kata dia gitu. Terima kasih atas infonya kata dia gitu. Dia pulang dan alat-alatnya masih di situ. Keesokan harinya dia balik lagi buat ngambil alat-alatnya. Dia datang ke sono malam lagi. Dia malam datang ke sana bawa mobil seperti sama kayak kemarin itu, klakson mobil yang pertama itu bunyi, pasti parkiran itu bunyi tin gitu. Orang bukan nih kata dia gitu. Dia udah suges karena udah dibilangin kalau di situ tuh ada kayak gitu-gituan, dia suges, takut. Akhirnya dia kayak bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah gitu di jalan ke sana buat ngambil alat, ngerapin alat, bunyi lagi tin. Tapi nggak cuman yang kayak dibilang kayak kemarin itu cuman 3, ini lebih banyak, ada 5 mobil yang dia bilang itu klaksonnya itu bunyi. Akhirnya dia parah nih, ini orang kalau emang orang kenapa, dia mau tanya kenapa iseng banget kayak gini. Kalau emang bukan orang ya mudah-mudahan bukan orang, dalam hatinya dia kayak gitu, bicara kayak gitu. Akhirnya dia samperin, dia senterin, nggak ada orang, dia lari, mobil semuanya lampu dimnya nyala, tep, kata dia gitu. Astagfirullahaladzim, dia lari sambil masuk ke dalam mobil lah. Terus dia pulang, dia ngebut bawa mobil, bukan ngebut sih maksudnya, ya ngebut lah, pasti ngebut kalau kayak gitu kan.
dia takut, dia ngebut ngeluarin mobil tanpa ngomong lagi ke satpam, dia keluar aja gitu, dia takut katanya. Akhirnya dengan dia kayak gitu ditanya kan, besokannya dia datang pagi tuh buat ngambil alat-alatnya. Kenapa pak kayak gitu, kok pulang menyelonong aja katanya gitu, ngebut aja lagi katanya gitu. Saya diganggu pak katanya gitu, saya lampu dim di sana semuanya nyala mobilnya katanya gitu. Ya kan pak, apa saya bilang, kata dia gitu. Terus masih berani buat servis malam hari katanya gitu. Saya nggak berani pak kata dia gitu, mudah-mudahan ini jadi yang terakhir buat saya katanya gitu. Jadi gitu. Dan itu menurut gue ceritanya ya dibilang serem cuman gara-gara nggak ditampakin aja kali ya, jadi ya tetap serem lah, gimana nggak serem, maksudnya nggak ada orang tapi lampunya tiba-tiba nyala sama klaksonnya nyala gitu. Akhirnya dia bilang gue nggak buat nggak bakal berani lagi buat servis malam bang. Jadi dia ya udah los kabeh, gue nggak mau lagi servis malam kata dia gitu. Itu aja sih cerita yang kita bawain hari ini. Makasih buat Sohib malam, Sohib 12 AM udah mau klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. yang pastinya biar kita lebih semangat lagi buat ngebangun channel ini. Dan buat Sohib malam jangan lupa dengerin ini tuh malam hari yang pasti lagi tuh. Gunakan earphone atau headset. Jadi itu aja, sekian dari kita dan ciao.